isu sekarang itu dimensi offroading itu Bu. Itu memang sampai saat ini masih menjadi PR di sektor perhubungan, dan betul Pak pengawasan, dan mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa menuntaskannya begitu. Baik, sebagai gambaran, kami juga membandingkan antara angkutan barang antara menggunakan kereta dan menggunakan truk ya Bapak Ibu, mohon izin ini yang di sini. Untuk dari segi harga atau biaya yang dikeluarkan, bisa dilihat bahwa beberapa sudah banyak kajian yang menyebutkan bahwa angkutan menggunakan kereta api lebih efisien daripada angkutan menggunakan truk. Kalau tadi Ibu sempat menyinggung masalah besaran rupiah per penumpang per kilometer, Bu, bisa kami informasikan bahwa angkutan menggunakan kereta api itu Rp200 per penumpang per kilometer. Kemudian untuk angkutan barang itu Rp700 per ton per kilometer. Jadi sangat efisien sekali jika dilihat dari segi biaya. Betul. Kemudian untuk dari segi kecepatan, memang kereta api ya lebih rendah efektivitasnya dibandingkan dengan angkutan menggunakan truk, karena ada batas maksimal kecepatan untuk angkutan kereta api ini, tergantung dari desain lebar jalurnya Bu. Jadi ada keterbatasan di situ. Kemudian untuk kapasitas angkut sudah pasti kereta api bisa mengangkat 4 kali lipat dari muatan satu unit truk yang berkisar antara 9 sampai dengan 36 ton per unit truknya itu bisa ngangkut, termasuk alat berat itu beratnya hanya 25 ton. Sedangkan kereta api itu bisa 4 kali lipat dari beban muatan yang bisa diangkut oleh truk. Untuk keterjangkauan, karena memang kereta api tidak bisa door to door, maka truk yang lebih unggul. Untuk emisi sudah pasti, sudah banyak kajiannya bahwa angkutan kereta api memiliki dampak lingkungan yang lebih sedikit, meskipun belum terlalu dalam dikaji dalam rencana induk perkeretaapian ini Bu, mohon izin. Lanjut Mbak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin sampaikan juga bahwa muatan teknis atau substansi dari rencana induk perkeretaapian provinsi ini ada 5. Yang pertama, arah kebijakan dan peranan perkeretaapian. Kemudian perakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan. Kemudian yang ketiga, rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian, dilanjutkan rencana kebutuhan sarana perkeretaapian serta rencana kebutuhan SDM-nya. Di dalam rencana induk perkeretaapian ini kami sudah mengkaji itu. Baik, arah kebijakan sebagai salah satu muatan teknis dari rencana induk adalah arah kebijakan transportasi perkeretaapian, yang mana kami membagi menjadi 3 klaster, yaitu perencanaan jangka pendek kurang dari 10 tahun yang isinya yaitu rencana jalur kereta api mendukung kegiatan ekonomi untuk sektor pertambangan. Ini selaras Ibu dengan rencana induk perkeretaapian nasional, di mana substansi dari rencana induk perkeretaapian nasional yang dimuat dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 296 tahun 2020, pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan memicu pertumbuhan wilayah, khususnya angkutan batu bara. Jadi ini sudah selaras kalau kita membandingkan antara rencana induk kereta api provinsi dan nasional, sudah selaras di tahapan jangka pendek. Kemudian untuk jangka menengah, kita mendukung untuk konektivitas ke simbol-simbol utama seperti Bandara APT Pranoto dan ke IKN. Kemudian untuk jangka panjang yang tadi saya sampaikan di awal, ini tujuannya adalah untuk menjadi feeder dari kereta api Trans Kalimantan yang menjadi backbone utama transportasi perkeretaapian di wilayah Kalimantan. Ini bisa di slide selanjutnya. Baik, kami juga menyusun skala prioritas. Tahap prioritas pertama tentu digunakan untuk mendukung angkutan yang mempengaruhi potensi ekonomi utama di Pulau Kalimantan, terutama batu bara pasti, kemudian kelapa sawit dan perkebunan ataupun pertanian lainnya. Kemudian prioritas kedua terkait dengan sistem logistik, dan prioritas ketiga tadi jaringan kereta api Trans Kalimantan. Lanjut Bu, ini dasar hukum kita lewati aja. Baik, kami juga mengkaji ada 12 dokumen terkait perkeretaapian di Kalimantan Timur.
mulai dari rencana itu perekonomian nasional dan seterusnya sampai dengan Perda nomor 1 tahun 2023 yang dibuat dari teman-teman Dinas PU Pas Ikro ya. Lanjut, Mbak. Baik, kami juga mempelajari dari RT RW tersebut, RT RW Provinsi Kaltim, bahwa telah ditentukan rencana kawasannya, itu PKN ini pusat kegiatan nasional dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang, dan IKN itu masuk dalam kelompok pusat kegiatan nasional. Mungkin Mas Ikro kalau salah bisa dikoreksi nanti Mas Ikro. Kemudian PKN di Lompahangai dan Longabari di Mahulu daerah sini. Kemudian pusat kegiatan wilayah ada di Tanjung Redep, Sangatta, Sendawat, dan Tanah Pasir. Dari 12 dokumen di slide sebelumnya dan dokumen-dokumen yang ada di RT kami lakukan superimpos sehingga didapatkan rencana jalur kereta api Kalimantan seperti ini Bu. Jadi dari Mahakam Hulu ada dari Mahakam Hulu ada Lompahangai dari atas Pak ya. Ini Lompahangai, kemudian turun melalui Bandara Ujo Bilang, terus ke Longiram dan terkoneksi ke Kutai Barat hingga ke wilayah Tenggarong. Nah, dari Tenggarong ini mulai masuk dalam pusat kegiatan nasional yang ada terkoneksi dari Samarinda. Pusat kecabangannya ada di Samarinda, Bapak Ibu, menurut kajian kami. Jadi nanti dari Samarinda ini terhubung ke jalurnya ke wilayah utara dan jalur ke wilayah selatan menuju Balikpapan dan IKN sampai terus ke Kalimantan Selatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami memiliki kewenangan, izin Mbak yang ini Mbak, ya, kami memiliki kewenangan untuk jaringan jalur kereta api antar provinsi itu kewenangannya adalah di pemerintah pusat. Sedangkan kita di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan untuk pengaturan jaringan jalur kereta api dengan lintas layanan antar kota dalam provinsi. Lanjut Mbak. Lanjut di slide berikutnya. Baik. Ini adalah muatan teknis yang kedua, yaitu perakiraan pergerakan Kalimantan Timur. Kami memperhatikan dalam membuat pemodelan transportasi, kami memperhatikan perkembangan wilayah yang tercantum di dalam RT/RW. Kemudian rencana pembangunan ibu kota Nusantara di mana terkait demografinya, Bapak Ibu. Jadi informasi yang kami dapatkan bahwa pada tahun 2045 demografi di IKN itu sebanyak 2,5 juta penduduk. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan kami untuk melakukan kajian pergerakan-pergerakannya. Kemudian kami juga memperhatikan rencana operasi pertambangan, kemudian data asal tujuan transportasi nasional untuk basis data angkutan penumpang ditambah dengan jumlah penduduk usia produktif dari BPS. Jadi ada dua sumber data untuk angkutan penumpang ini. Yang pertama dari data ATTN dan dari BPS. Begitu juga yang untuk angkutan barangnya. Kami juga menggunakan data dari ATTN dan BPS. Laju pertumbuhan yang kami gunakan dalam perhitungan ini untuk pertumbuhan penduduk adalah 1,41% per tahun dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4% per tahun untuk kami lakukan analisis pergerakannya baik orang maupun barang. Lanjut. Nah, ini adalah rekapitulasi perhitungan pergerakan di Kalimantan Timur baik orang maupun barang di tahun 2030. Izin Bu, jadi di tahun dasar perhitungan kami adalah tahun 2023. Kemudian kami proyeksikan dia menjadi tahun 2030 dan diiterasi sampai dengan tahun 2050. Di mana jumlah penumpangnya untuk tahun 2030 adalah 10 juta sekian orang per tahun sampai tahun 2050 sebanyak 19 juta 6 orang per tahun. Dan untuk angkutan barangnya di tahun 2030 sebesar 57,5 juta ton per tahun dan di tahun 2050 148,8 juta ton per tahun. Lanjut Pak. Baik, kami juga memperhatikan usulan kereta api khusus tadi sudah disinggung oleh Pak Nofri ya, yang milik PT Bayan Pak. Jadi untuk informasi awal Pak bahwa PT Bayan di tahun 2023 simultan melakukan kajian pra-FS Pak. Pra-FS yang mana
dalam dokumen yang kami terima, yang kebetulan juga dipaparkan ke kami, itu produksi saat ini, saat kajian ini disusun itu sekitar 34 juta ton per tahun produksinya. Sedangkan mereka memproyeksikan untuk di tahun 2024 itu sebanyak 60 juta ton per tahun produksinya, Pak. Maka mereka membuat desain untuk rel kereta api, angkutan kereta apinya itu dia 70 juta ton per tahun. Sudah kami dalami dengan melalui wawancara dengan perencananya, apakah ini masuk untuk apa namanya kelayakan finansialnya. Informasinya kalau untuk angkutan perkereta apian minimal 10 juta ton per tahun itu sudah bisa mengembalikan investasi dalam waktu 10 tahun, Pak. Kira-kira seperti itu bayangannya. Dan mereka mengupayakan angkutan itu sampai dengan 10 juta ton per tahun sehingga bisa diperpendek lagi untuk waktu pengembalian investasinya. PIDPR itu bisa mundur sampai ke 7 tahun, Pak. Gitu. Meskipun masih ada kendala-kendala di proses lanjutannya, nanti kita bisa lanjutkan di slide berikutnya, Pak ya. Mohon izin. Lanjut. Baik, ini adalah muatan teknis yang ketiga terkait rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Kalimantan Timur. Penetapan rencana kebutuhan prasarana ini sangat mempengaruhi dengan besaran investasi yang harus dikeluarkan, Pak. Jadi memang kami menetapkan bahwa lebar jalurnya adalah 1435 mm, pakai yang agak hebat ya, Pak, 1,4 meter. Kemudian dengan desain kecepatan untuk penumpang itu 160 km dan kereta api barang maksimal 100 km per jam. Dengan grade tingkat otomasinya itu di level 2 minimal. Ini sangat mempengaruhi juga dengan besaran nilai investasi yang harus dikeluarkan bagi calon penyelenggaranya. Lanjut, Pak. Kami juga memperhitungkan untuk kebutuhan lahan ya, Pak. Di dalam dokumen rencana induk kereta api itu juga sudah ada biaya kebutuhan untuk penyediaan lahannya, pembebasan lahannya, bukan tidak termasuk pekerjaan tanahnya, Bapak Ibu. Ada pekerjaan prasarananya, jadi bisa dibedakan ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk pengadaan lahannya dengan lebar total 37 meter ditambah 18 meter untuk ruang pengawasannya. Lanjut. Nah, tadi sudah disinggung ada 21 jalur yang bisa kami rumuskan di dalam rencana perkeretaapian ini dengan masing-masing tahapan skala prioritas bisa dilihat di slide selanjutnya. Baik, ini nomor jalur kereta api sudah ditampilkan di slide sebelumnya, dan untuk skala prioritas bisa kita lihat di sini. Yang nomor 1 ini adalah kereta api barang dari Tabang menuju pelabuhan Tanjung Santan melewati sebagian wilayah Bontang, yaitu milik PT Bayan. Ini yang kita masukkan dalam skala prioritas 1, di mana dia ditargetkan untuk beroperasi di periode 10 tahun pertama. Kemudian untuk yang prioritas 2 ini dari APT Prato Samarinda ke Tenggarong yang di sini, ini masuk dalam klaster antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Demikian seterusnya sampai dengan 21 jalur ini kita sudah masukkan dia ke rencana operasinya sesuai dengan tabel rencana pengembangan yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Lanjut, Pak. Baik, sebagai muatan teknis yang keempat yaitu penggunaan sarana perkeretaapian. Kami sudah menetapkan bahwa terkait dengan isu global, maka yang diaplikasikan ataupun dipergunakan untuk penggerak kereta api di Kaltim adalah yang berbahan bakar non fosil, bisa dengan penggerak listrik, hidrogen ataupun magnetik. Bisa saja diberikan kebijakan untuk menggunakan bahan bakar fosil, namun harus benar-benar memenuhi kriteria bahwa memang sudah tidak mungkin dilakukan dengan penggerak fosil. Tingkat kesulitannya sudah sangat tinggi sekali, baru kita bisa izinkan, tentunya berdasarkan persetujuan dari Bapak Gubernur. Lanjut. Baik, mungkin kita bisa lanjut saja ya, Mbak ya, karena di sini kami menyampaikan bahwa
sampai dengan slide 24 itu adalah kebutuhan sarana perkereta provinsi, termasuk konsep wahananya sesuai dengan kondisi medan jalan rel, kemudian indikasi kebutuhan sarana perkereta untuk barang maupun penumpang. Kita lanjut ke slide 24, Pak. Oke, dari ada